Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, sehat semua ya pagi hari ini. Ya, seperti biasa ya, untuk minggu ini kita coba untuk menganalisa pergerakan harga dengan melihat data fundamental apa saja yang akan dirilis satu minggu ke depan dari tanggal 30 ini sampai dengan nanti tanggal 3 ya, 3 Juni 2022. Dan juga kita sekaligus melihat pergerakan harganya nanti secara teknikal, analisa seperti apa keseluruhan pergerakan harga. Sebagai info bahwa minggu ini akan banyak data ekonomi yang penting yang akan dirilis, terutama ekonomi Amerika Serikat ya, dari data ketenaga kerjaan. Jadi kita lihat untuk Senin sampai dengan Jumat ini data apa saja yang akan dirilis. Langsung kita ke investing.com untuk melihat data hari Senin. Hari Senin ini minim data. Jadi mungkin nanti malam pergerakan harga akan cenderung mengikuti teknikal analisanya. Dan kemungkinan besar untuk hari ini pergerakan harga range-nya akan sempit karena tidak ada data-data signifikan yang akan dirilis. Nah, untuk hari Selasa besok, ini ada beberapa data dari kawasan Eropa ya, teman-teman, dari Jerman. Kalau kita lihat nanti jam 14.55 atau jam 3. Jam 3 hari Selasa ini ada data tingkat pengangguran Jerman di bulan Mei. Nah, data ini nanti teman-teman perhatikan karena pengaruhnya nanti ke euro ya. Jadi yang trading euro dan pasangannya, mungkin data dari tingkat pengangguran ini di Jerman ini akan mempengaruhi euro secara signifikan. Jadi nanti teman-teman perhatikan aja rilisnya, jika tingkat penganggurannya berkurang lebih kecil daripada ekspektasi di minus 16.000, artinya ini positif untuk pergerakan euro, dan sebaliknya jika nanti datanya lebih besar daripada minus 16.000, ya, ini forecast-nya, ini perkiraannya, itu artinya negatif untuk pergerakan euro. Kemudian di sore hari Selasa ini ada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Uni Eropa, ini mungkin akan membahas tentang kebijakan moneter dan lain sebagainya ya. Jadi untuk pidato ini atau pertemuan ini pengaruhnya juga mungkin akan cukup signifikan mempengaruhi euro. Dan malam hari ini ada data dari Kanada ya. Jam 19.30 sesi Amerika Serikat, data dari Kanada yaitu data PDB, Produk Domestik Bruto, untuk per bulan Maret dan per tahun ya. Jadi kalau kita lihat untuk bulan Maret ini prediksinya ada pengurangan ya, dari sebelumnya di 1,1% untuk PDB-nya, kemudian di bulan Maret ini diprediksi hanya 0,5%. Nah, untuk data ini nanti pengaruhnya terhadap mata uang Kanada dan pasangan ya, dan pengaruhnya juga cukup signifikan untuk data PDB ini. Dimana jika datanya nanti lebih besar daripada 0,5%, ini artinya positif ya untuk pergerakan Kanada, dan juga sebaliknya jika nanti datanya lebih kecil maka itu artinya negatif untuk pergerakan Kanada. So teman-teman perhatikan nanti rilis datanya untuk yang trading Kanada ya. Di hari Rabu ini juga ada beberapa data dari medium impact sampai dengan high impact ya. Kalau kita lihat yang high impact ini di sesi Eropa, pertama ada indeks manajer pembelian PMI ya untuk manufaktur di Jerman di bulan Mei. Ini data ini juga cukup signifikan mempengaruhi euro. Kemudian ini datanya akan dirilis jam 14.55 ya. Kemudian di jam 3 sore hari Rabu ini ada data indeks manajer pembelian untuk kawasan euro, dan 15.30 ini ada indeks manajer pembelian di kawasan Inggris ya, yang pengaruhnya nanti terhadap mata uang sterling atau GBP. Nah, itu untuk hari Rabu. Dan juga yang terakhir ini ya untuk sesi Eropa di jam 16 atau jam 4 sore ini ada tingkat pengangguran bulan April di kawasan Eropa. Kalau kita lihat data sebelumnya di bulan Maret ini di angka 6,8%, dan di bulan April diprediksi ada penurunan untuk tingkat pengangguran di euro menjadi 6,7%. Nah, tentu nanti teman-teman harus lihat rilisnya, data yang lebih kecil, tingkat pengangguran yang lebih kecil artinya positif untuk pergerakan euro. Ya, jadi kalau di bawah 6,7% itu positif untuk euro, dan sebaliknya jika di atas 6,7% ini negatif untuk euro. So, teman-teman yang trading euro juga perhatikan data-data ini di hari Rabu sore. Kemudian di sesi Amerika Serikat malam harinya ini juga ada beberapa data ya
PMI juga, indeks manajer pembelian untuk kawasan Amerika Serikat yang akan dirilis jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam hari Rabu. Data ini juga pengaruhnya cukup signifikan terhadap pergerakan dolar dan pasangan ya. So, teman-teman perhatikan untuk data tersebut. Nah, ini di jam yang sama juga ini nanti ada tingkat suku bunga ya dari Kanada. Nah, ini yang penting nih. Jadi hari Rabu nanti akan dirilis suku bunga Kanada ya, yang sebelumnya hanya di angka 1% dan diprediksi ada peningkatan jadi 1,5%. Nah, ini pengaruhnya juga pasti cukup besar ya, cukup signifikan nanti terhadap mata uang Kanada. Jadi jika nanti suku bunga memang naik ya menjadi 1,5% yang sebelumnya 1%, itu artinya positif untuk pergerakan Kanada. Mungkin teman-teman bisa ambil peluang untuk trading di pair Kanada di hari Rabu ya. Mungkin juga yang punya nasabah ataupun yang sudah trading ya dan existing di GK Invest, tolong infokan untuk data ini karena ini peluangnya bagus ya. Nah, jadi kalau memang nanti naik 1,5%, teman-teman siap-siap aja ambil posisi buy untuk Kanada ya. Jam 9 di hari Rabu datanya. Kemudian di hari Kamis ini juga ada beberapa data ya. Kalau di sesi di sesi Asia ini ada penjualan retail untuk Australia dollar atau Aussie yang akan dirilis hari Kamis jam 8:30 pagi. Nah, ini data untuk sesi Asia. Kemudian dari sesi Eropa masih minim data, dan di sesi Amerika Serikat di hari Kamis ini ada beberapa data juga yang akan dirilis. Pertama adalah perubahan tenaga kerja non farm payroll ADP ya. Nah, ini ADP ini akan dirilis sebelum non farm payroll. Dan data ini akan dirilis jam 19.15, 7.15 malam ya. So, teman-teman lihat untuk nanti hasilnya, jika lebih besar artinya positif ya. Dari 280.000 ini prediksi, lebih besar daripada 280.000 artinya positif untuk dolar, dan jika nanti datanya lebih kecil artinya negatif untuk dolar. Dan nanti untuk rilis data dari ADP ini akan mempengaruhi juga untuk rilis data non-farm payroll di hari Jumatnya. Jadi teman-teman perhatikan data ini yang trading dolar ya, dolar dan pasangan ya, karena ini juga pengaruhnya juga high impact. Kemudian di jam 19.30, setengah 8 malam di hari Kamis ini ada klaim pengangguran awal yang diprediksi akan sama ya dari minggu sebelumnya di angka 210.000. So, teman-teman lihat hasilnya, jika signifikan lebih besar atau lebih kecil itu akan mempengaruhi pergerakan dolar juga secara signifikan. Namun jika datanya nanti dirilis kurang lebih sama dari prediksi 210.000, saya pikir pergerakannya tidak akan terlalu signifikan nanti. Jadi tetap harus diperhatikan untuk data ini. Dan di jam 10 malam 22 waktu Indonesia Barat ini juga ada inventory minyak mentah. Seperti biasa setiap minggu akan dirilis data ini, dan pengaruhnya juga nanti akan ke pergerakan harga minyak ya. Nah, untuk teman-teman yang trading minyak mungkin perhatikan juga untuk inventory minyak mentah yang akan dirilis hari Kamis jam 10. Dan di akhir perdagangan di hari Jumat ini adalah hari yang ditunggu untuk investor ya di bulan ini, karena untuk hari Jumat ini ada banyak data yang akan dirilis di sesi Amerika Serikat. Data yang pertama adalah data non-farm payroll ya untuk bulan Mei. Nah, data ini akan dirilis jam 19.30 nanti hari Jumat, teman-teman. Perhatikan ya. Non-farm payroll hari Jumat jam 19.30. So, kalau kita melihat ya, untuk bulan sebelumnya di bulan April ini angka non-farm payroll di angka 428.000, dan di bulan Mei ini diprediksi ada penurunan menjadi 320.000 ya. So, teman-teman perhatikan nanti rilisnya, sekali lagi perhatikan rilisnya. Jika data yang dirilis nanti lebih besar daripada 320.000 itu artinya positif untuk dolar, dan sebaliknya jika lebih kecil daripada 320.000 itu artinya negatif. Namun untuk hari Jumat ini bukan cuma satu data yang akan jadi fokus pasar, ada dua data lagi, yaitu tingkat pengangguran ya. Tingkat pengangguran di Inggris juga akan di Amerika Serikat juga akan dirilis pada hari Jumat. Kalau kita melihat di bulan April, tingkat pengangguran Amerika Serikat di angka 3,6%, dan untuk bulan Mei diprediksi ada penurunan menjadi 3,5%. Ada penurunan prediksinya. Tapi kita juga harus lihat rilisnya nanti
untuk bulan Mei ini secara aktual berapa tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Jika lebih kecil artinya positif untuk dolar, dan jika lebih besar artinya negatif untuk pergerakan dolar. Dan yang terakhir, data yang harus diperhatikan adalah pendapatan rata-rata buruh per jam di Amerika Serikat ya. Nah, kalau kita lihat di bulan sebelumnya, bulan April itu ada peningkatan menjadi 0,3%, dan bulan Mei ini diprediksi juga akan ada peningkatan di angka 0,4% untuk pendapatan rata-rata buruh di Amerika Serikat. So, 3 data ini ya jadi fokus pasar, dan juga pastinya ini akan mempengaruhi pergerakan dari seluruh pair yang berhadapan dengan indeks dolar. Jadi hari Jumat, kalau teman-teman yang trading, mungkin trading GBP, trading euro, apalagi trading emas ya. Jadi data ini tolong diperhatikan. Untuk strategi tradingnya, nanti lihat rilisnya. Jika semuanya positif untuk USD, ya teman-teman bisa ambil USD atau bisa jual emas ya, jual euro, jual GBP. Namun jika datanya ternyata negatif untuk USD atau nanti datanya dirilis merah semua, teman-teman bisa jual USD, atau teman-teman bisa beli emas, beli euro, beli GBP dan lain sebagainya. Itu ya strategi tradingnya nanti. Tapi hari Jumat nanti akan kita bahas untuk strateginya di hari Jumat. Ya. Saya pikir itu untuk minggu ini ya. Jadi fokus pasar untuk 1 minggu ini. Pertama nanti ada tingkat suku bunga Kanada ya di hari Rabu malam jam 9. Teman-teman perhatikan. Dan yang terakhir adalah ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang akan dirilis di hari Jumat. Itu ya untuk fundamental. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Cukup ya? Oke, kita langsung lanjut ke teknikal. Ya, indeks dolar. Oke. Nah, indeks dolar dari tanggal 13 Mei kemarin ini terjadi koreksi ya, yang cukup signifikan juga ya. Dari sebelumnya di tanggal 13 Mei ini untuk level dari indeks dolar ada di 105, dan saat ini level dari indeks dolar ada di 101. Jadi ada 0,4 ya, 4 poin penurunan dari indeks dolar. So kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya fase ini masih masuk ke fase koreksi harga ya, koreksi harga pada tren besarnya. Jadi memang untuk uptrend yang pertama ini udah berhasil di breakout ya, sudah berhasil di breakout. Artinya untuk tren jangka pendeknya sudah berubah turun, dan sekarang ada satu lagi tahanan ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini kalau saya hapus ya, ini cukup jelas garis biru ini masih menahan dari penurunan indeks dolar. Artinya secara garis besar untuk tren besarnya indeks dolar ini masih uptrend. Jadi kondisinya masuk ke fase koreksi harga. Nanti tergantung dari apakah level dari support ini berhasil di breakout atau masih bisa menahan untuk penurunan indeks dolar. Saya pikir untuk level ini akan dicoba, dan penentunya nanti pada saat on-pump payroll. Saya pikir seperti itu ya. Jadi artinya untuk beberapa hari ke depan pergerakan harga dari indeks dolar ini masih akan bermain pada range yang cukup sempit ya, di mana target penurunan saat ini kalau saya lihat masih di angka 101 ya. Jadi saya lihat di sini 101.1 ya, ini akan jadi support yang cukup kuat, dan kemungkinan besar untuk hari ini dolar masih akan coba turun sampai ke level ini ya. Nah, nanti untuk selanjutnya teman-teman perhatikan level ini apakah masih kuat ya untuk menahan kenaikan dari indeks dolar atau berhasil di breakout. So untuk hari ini range dari indeks dolar saya pikir masih akan bermain pada level 101.1 sampai dengan 102.4, ini range-nya. Ya, dan kecenderungan untuk pagi sampai dengan malam hari nanti pergerakan indeks dolar akan lebih cenderung untuk turun ke support harganya. Seperti itu ya, karena hari ini tidak ada data, saya pikir pergerakannya akan mengikuti teknikal bawah. Jadi kalau hari ini dolar melemah, artinya ini akan jadi chance untuk pair-pair yang berhadapan terhadap dolar akan menguat ya. Seperti emas, euro, sterling, Aussie, New Zealand, dan lain sebagainya. Begitu ya gambaran untuk indeks dolar hari ini. Langsung kita masuk ke pasangan mata uang forex ya, euro USD ya. Euro USD setelah di tanggal 13 juga ya, 13
Mei kemarin mencapai titik terendahnya di level 1.0360 ya. Pergerakan euro kembali naik. Kalau saya lihat di sini sudah berpotensi berubah tren ya, sampai di hari ini bermain pada level 1.0740 dan saat ini masih tertahan pada resisten. So, teman-teman bisa perhatikan ya, level 1.0750 ini merupakan support harga pada tanggal 14 April, 18 April, kemudian 24 April yang sudah berhasil di breakdown. Dan saat ini fungsi dari support ini sudah berubah jadi resisten harga. Jadi saat ini saya lihat untuk euro masih tertahan pada resisten, namun chance-nya untuk breakout ini cukup besar karena dolar sendiri masih berpotensi untuk turun ya. Jadi hari ini kalau saya lihat untuk tren dari euro masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Walaupun masih tertahan pada level 1.0750 ya. Tapi secara teknikal sekali lagi tekanan belinya masih cukup besar ya. Jadi kalau kita buat resisten selanjutnya, jika memang nanti level 1.0750 berhasil di breakout, maka untuk target kenaikan selanjutnya ada di level 1.0850. Ini target kenaikan selanjutnya untuk euro ya. Dan sebagai support harga, kalau teman-teman perhatikan, level ini yang sebelumnya berfungsi sebagai resisten ya, resisten pada tanggal 4 Mei ini berhasil juga di breakout. Dan sekarang fungsinya udah berubah, sebelumnya resisten, sekarang sudah berubah menjadi support harga. So ini teman-teman ya, untuk range euro hari ini, di mana support harga ada di level 1.0450 untuk hari ini, untuk support kuatnya ya. Dan untuk resisten, kalau saya lihat ada di level 1.0850. Ini range ya, dan support terdekat ada di level 1.0690. Ini ya, support terdekat itu ada di tanggal 27 Mei kemarin. 1.0690. Itu support terdekat ya. Dan untuk tren sekali lagi masih kondisinya uptrend. So, mungkin peluang trading yang teman-teman bisa ambil adalah posisi buy. Tinggal cari harga terbaik. Ya, bisa dipilih antara 1.0700 ya, itu untuk support terdekat, atau di support kuatnya di 1.0650 area buy. Jika nanti breakout level resisten ini 1.0750, teman-teman bisa tunggu untuk ambil posisi sell di level yang lebih tinggi ya, di resisten selanjutnya, atau di kisaran level 1.0850. Atau kalau teman-teman mau tunggu lagi di level yang paling tinggi atau resisten yang paling signifikan ya, yang paling jelas ini resistennya, ini ada di level 1.0920. Saya pikir ini agak tinggi ya, cukup jauh nih. Yang paling mungkin adalah resisten yang kedua. Teman-teman tunggu di sini untuk ambil posisi sell ya. Tetap manajemen risiko maksimal 30 pip ya, dari open posisi atau dari resisten dan support harga. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman untuk Euro USD? Cukup ya? Kita lanjut ke sterling ya. Ini targetnya. Oke, sterling. Pada tanggal 13 Mei juga, ini sterling mencapai titik terendahnya ya. Di level 1.2170, dan setelah menyentuh level terendah ini, sekarang pergerakan sterling bermain pada level 1.2640. So kalau kita lihat teman-teman, untuk pergerakan sterling sekarang ini berada pada resisten harga ya, di mana resisten sebelumnya ini terjadi pada tanggal 4 Mei di level sekarang dan masih menahan untuk kenaikan sterling. Tapi sekali lagi, karena kita lihat tadi dolar masih berpotensi untuk melemah, maka sterling ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. So hari ini ya, untuk sterling juga peluangnya sama, mungkin posisinya masih yang ideal adalah posisi buy. Untuk support yang paling dekat
ya, ini ada di level ya 1.2490. Ini support yang paling signifikan nih kalau saya lihat. 1.2490 ya. Dan untuk resisten, nah ini resistennya ya. Resisten harga, kalau teman-teman lihat pada tanggal 25 April, level 1.2760 ini pernah menjadi resisten harga. Artinya setelah resisten yang paling dekat saat ini berhasil di breakout, maka potensi target kenaikan dari sterling ini ada di level 1.2760 hari ini. Nah, saya pikir targetnya di situ. Kalau hari ini ya kita lihat nanti ya seberapa signifikan nanti dolar drop. Kalau hanya drop sedikit, saya pikir ya akan bermain pada resisten ini, nggak akan terlalu jauh dari level 1.26. Tapi kalau nanti dolarnya memang drop, saya pikir ini chance untuk sterling sampai ke level 1.2760 cukup besar. Jadi sekali lagi untuk kesimpulan dari sterling, untuk tren hari ini trennya naik ya. Trennya naik, dan untuk support terdekat itu ada di level 1.2550, itu support terdekatnya. Dan untuk support kuatnya ada di 2490. Untuk resisten harga itu ada di level 1.2760. Kita target kenaikan. Jadi untuk peluang tradingnya teman-teman bisa cari posisi buy di harga terbaik, dan kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya ambil sell di resisten yang tinggi ya, di level 1.2770 ini. Di situ saya lihat, di 1.2690. Ya, resisten terdekat di 1.2690. Namun untuk resisten yang cukup signifikan, yang cukup kuat ada di level 1.2770. Tunggu di level itu ya untuk ambil posisi sell. Ya, 2770. Ini saya lihat akan jadi resisten yang cukup kuat ya. Tapi target sampai dengan hari Jumat, saya pikir level ini akan sampai ya untuk sterling. Sampai dengan hari Jumat nanti. Ya, kalau ada level 1.29, saya pikir nanti di level 1.2770 bisa di locking atau ya di cut loss aja. Ya. Tapi kita nanti akan update ya, kita lihat seperti apa candlestick-nya nanti di sini. Kalau candlestick-nya masih kecil-kecil seperti ini, saya pikir harus dibuang karena kemungkinan akan drop lagi. Tapi kalau memang nanti data ternyata Amerika Serikat jelek semua, ya ada juga chance untuk naik ke 1.29. Jadi jangan buru-buru ya, kita lihat dulu nanti di level 1.2770 seperti apa kondisi candlestick-nya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan untuk sterling? Cukup? Lanjut, kita ke komoditi ya. Kita analisa untuk minyak mentah. Ya. Oil. Sesuai dengan target yang kita buat kemarin, bahwa memang untuk pergerakan harga minyak ini masuk dalam pola up channel ya. Jadi untuk tren jangka pendek ini kita udah buat kemarin sampai ke level 115. 115 adalah resisten untuk minyak mentah ya, di mana level tersebut adalah harga tertinggi pada tanggal 23 Maret. So sekarang di level 115 harga minyak akan tertahan ya. Kalau saya lihat akan tertahan di level ini, di level sekarang. Namun untuk pergerakan ini turun ya, ini agak sulit ya. Artinya memang tertahan, namun kemungkinan koreksinya akan sedikit ya, untuk hari ini. Jadi kalau kita lihat untuk support terdekat di 112 ini masih akan menjadi 111 ya. 111 ini masih akan menjadi support yang paling dekat ya untuk minyak. Artinya walaupun turun kemungkinan besar akan tertahan sampai ke level ini, dan kalau kita lihat dari polanya kenaikan akan berlanjut, mungkin akan melebihi level 115 ya. Jadi kalau kita melihat setelah 115 ini berhasil di breakout ya, maka target kenaikan selanjutnya ada di level 118 ya, 118
Ya, 118 merupakan support harga pada tanggal 8 Maret kemarin. So, teman-teman, untuk minyak mentah, simpulannya ya, trennya masih naik. Untuk peluang trading, teman-teman tinggal cari posisi buy, mendekati level 112, 111 itu jadi harga terbaik untuk posisi buy ya. Dan untuk posisi sell, saya belum rekomendasi di resisten, belum rekomendasi di harga sekarang, walaupun harga sekarang ini udah masuk level resisten. Kalau kita lihat tekanan dari buyer-nya cukup besar ya, jadi agak ngeri-ngeri juga kalau kita ngambil posisi buy di level saat ini ya. Teman-teman bisa lihat candlestick-nya, ya bahkan ada gap. Dari buka parket tadi ada gap, artinya tekanan belinya cukup besar ya. Jadi saran saya kalau teman-teman mau ambil posisi sell mungkin di level yang lebih tinggi ya, 118 sampai 120 itu level resistennya, dan teman-teman bisa ambil posisi sell di level tersebut ya. Jadi jangan di level sekarang. Kan bayarnya cukup besar. Itu ya. Ada yang trading minyak nggak? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Kita ke pair yang terakhir. Gold. Emas. Ya, kalau teman-teman perhatikan, harga emas juga sempat mencapai level terendahnya ini pada tanggal 15 Mei ya. Kemarin di level 17.85 ya. Namun setelah menyentuh level ini, kalau kita lihat rejection dari buyer-nya cukup besar ya. Jadi untuk saat ini harga emas ini bermain pada level 18.59. So, kalau kita perhatikan level sebelumnya, resisten pada tanggal 11 Mei ini ada di kisaran 15.57 ya. Dan ini berhasil di breakout. Bahkan kemarin pada tanggal 24 Mei ini pergerakan harga emas sampai ke level tertinggi di 18.68. Jadi kalau saya lihat teman-teman dari udah di breakout-nya resisten 18.57 ini, maka potensi emas ini masih bisa melanjutkan kenaikan ya. Ya. Kalau dari time frame 4 jam ini kenaikannya bisa mencapai level 18.91. Kalau saya lihat dari time frame yang lebih besar ya. Namun kalau untuk range hari ini ya, kemungkinan besar juga akan ngikutin dolar nih. Dolarnya turun, kemungkinan besar ini harga emasnya akan naik. Nah, jadi tergantung seberapa kuat penurunan dari dolar. Jika turunnya tidak terlalu signifikan, saya pikir emas juga tidak akan naik terlalu tinggi ya. Mungkin akan mencapai level tertinggi kemarin di 18.69 itu harga tertingginya. Jika dolar turunnya tidak terlalu signifikan. Namun jika dolar nanti ternyata breakdown dari uptrend lainnya, maka ada chance untuk harga emas ini naik sampai level 18.91-an. Sekali lagi untuk pergerakan harga emas, kalau kita lihat masih cenderung untuk ke atas ya. Kenaikannya ini tergantung dari penurunan dolar, pelemahan dolar. Semakin kuat pelemahan, semakin kuat juga kenaikan dari harga emas ya. Tapi kalau kita melihat untuk resisten yang paling dekat, ini ada di kisaran 18.69. Target yang paling mungkin untuk hari ini dicapai oleh emas ya. Ini harga tertinggi kemarin. 18.69. Dan untuk support harga yang paling dekat ini ada di level 18.41 ya. 18.41 ini adalah harga terendahnya pada tanggal 25 Mei kemarin. So, kalau kita lihat ini range-nya ya hari ini teman-teman. Jadi untuk peluang tradingnya teman-teman bisa cari posisi buy. Harga koreksi boleh, yang pasti sekarang pergerakan harga sudah di atas dari uptrend line. Nah, jadi peluangnya adalah peluang buy, tinggal teman-teman cari harga terbaik. Support terdekat ini pagi tadi ya, kalau saya lihat itu ada di angka 18.49, ini yang paling dekat. Ya, tapi kalau untuk gelombang yang lebih jelas, ini ada di angka 18.41. Jadi pakai aja 18.41 ya untuk support terdekat ya. Jangan support tadi pagi. 18.41. Oke, untuk resisten sekali lagi yang paling dekat ada di 18.69.
Jadi mungkin hari ini 1869 ini akan tercapai nih jika memang dolar masih melanjutkan penurunan. Ini range-nya ya. Sorry. Ya, kemungkinan di jam Amerika Serikat. Jadi kalau untuk pagi sampai dengan nanti sore ini tidak ada data yang akan dirilis ya, tapi nanti malam mungkin akan banyak spekulan di Amerika Serikat. Jadi pergerakan harga emas akan lebih aktif nanti malam. Ini range kecilnya ya, 1840 sampai 1869 ini range kecil. Jadi nanti tergantung kekuatan dolar. Kalau dolarnya nanti turunnya lebih signifikan, ya naiknya juga akan lebih kuat nih. Cara tren emas masih uptrend. Dolar hari ini potensinya turun, masih terkoreksi. Jadi semua pair yang berhadapan dengan dolar ini berpotensi untuk menguat. Euro, sterling, New Zealand, Australia, termasuk emas, ini semuanya berpotensi untuk mengalami penguatan hari ini. Tapi sekali lagi ya, biasanya pasar ini akan menunggu di hari Jumat. Karena minggu ini fokus pasar di hari Jumat. Jadi dari Senin sampai dengan Kamis pergerakan mungkin akan lebih ke sideways dalam range yang sempit ini. Selanjutnya tinggal nunggu data dari ketenagakerjaan di hari Jumat. Seperti apa rilisnya itu akan mempengaruhi pergerakan harga secara umum. Oke teman-teman, ada pertanyaan untuk Mas dari Spartan? Ada pertanyaan? Badel? Masih posisi kemarin? Mana gitu ya? Dari yang lain ada pertanyaan nggak? Jadi belum ada. Wawan? Belum ada juga. Dari Glory? Ada pertanyaan? Cukup ya? Sorry. Kalau ngelihat dari tren besar ya, sterling ini kita lihat ya. Tren besarnya masih down ya, masih turun. Nah, ini. Kalau saya buatkan trend line, perhatikan ya, saya ambil gelombang ini. Gelombang pertama, sorry. Empat jam. Iya, 4 jam. 4 jam dan ini tren besar ya. Nih, perhatikan. Jadi untuk sterling cara tren besarnya masih di bawah dari downtrend line. Jadi masih turun. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 di sini. Jadi ini ada chance untuk pergerakan ini naik sampai ke level 1.2770 tadi. Itu sama di level resisten dari downtrend line. Jadi secara tren, memang secara tren besarnya masih turun. 1.2770. Ini pertama. Iya, ini tapi kan kalau kita lihat nanti akan bergerak ke sini nih. Nah, di kisaran ini. Jadi patokan kita di garis biru ini. Selama pergerakan harga masih berada di garis biru yang menurun ini, artinya tren besarnya masih turun. Ya. Jadi ini acuan kita ya. Dan itu juga sama ya kalau kita ngelihat dari Oke, dari sini ke sini. Ya. Oh, ini. Oke. 281 ya? Ya, 281. Kalau untuk saat ini ya, 281. Nah, jadi resisten kuatnya kalau saya lihat saat ini masih di level kisaran 1.2770 sampai dengan 1.281 ya. Ya, tren besar udah berubah. Sekarang tren besarnya masih turun. Kondisinya masih koreksi. Dalam bulan Juni ini kemungkinan besar minggu ini mungkin capai karena kan ada data non farm payroll nanti Jumat. Ya, penentuan. Jadi kalau data Amerika Serikat masih bagus, ini masih akan downtrend. Tapi kalau nanti data Amerika Serikat ternyata jelek, ya bisa di breakout. Semuanya akan berubah trend. Ya, termasuk euro ya nanti. Gitu ya, teman-teman ya. Dari sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak yang saya jelasin beberapa hari? Ada akun demo nggak? Akun demo sudah di tradingin? Sudah ya? Yang saya jelasin ini paham nggak? Dikit-dikit. Pokoknya kalau ada yang nggak paham, nanti bilang ya. Kita privat nih, khusus di sini karena belum pernah saya training. Oke ya, teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang hadir juga dari Zoom,
saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk saat ini saya buka sesi tanya jawab ya. Silakan saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Pak Gi ya. Kemudian ada Pak Hadi Suprayogi. Kemudian ada Oma Trisnawati. Ada Pak Muhammad Ramadan. Kemudian ada Pak Yogi GS. Pak Ato. Ada Bu Elsa Nadia. Tadi juga ada Bu Vera ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan, silakan dibuka mic-nya, teman-teman. Siang, Pak. Ya, siang, Oma. Apa kabar? Saya baik. Saya ada posisi sel 1823. 1823? Iya, nyangkut. Kemarin Oma ada posisi buy di 1833 loh. Kalau saya nggak salah. Iya, sudah lepas. Ya? Ini jadi salah klik atau nggak tahu. Dapatnya sel. Oh, dapatnya sel di 1823. Iya. Oke, 1823 sekarang ke bawah sampai 1858 Oma ya. Harus jadi, gimana? Sekarang, pergerakan harga ini kemungkinan besar akan bermain di range 1840 sampai 1870. Range ya untuk saat ini Oma. Dan untuk pergerakan harga bisa balik lagi ke 1820-an itu tergantung dari data di hari Jumat. Jadi Jumat ini ada data ketenaga kerjaan Amerika Serikat. Jika datanya nanti negatif, kemungkinan besar untuk harga emas akan melanjutkan kenaikan. Tapi jika data Amerika Serikat nanti rilisnya positif, Oma, maka ada chance untuk pergerakan harga bisa turun lagi sampai level 1810 ya. Jadi bagusnya itu masih bisa dijemput. Ya. Bagusnya sekarang saya di lock atau diamin aja. Oke, ini posisinya berapa lot, Oma? Oh, 0,1. 0,1 satu posisi ya? 0,1 satu posisi, saya pikir bisa ditunggu dulu ya, Oma ya. Kalaupun mau di lock, mungkin tunggu pergerakan harga turun. Sampai ya. Level 1840-an. Jangan di level sekarang deh kalau mau lock. Kecuali nanti kalau pergerakan harga bisa melewati 1870. Iya. 1870-an, Oma mesti lock atau mesti cut loss 1823 ya. Oke. Jadi kalau sekarang jika pergerakan masih di bawah 1870 masih boleh ditahan, Om. Iya. Itu saran dari saya, Om ya. Iya, oke. Ada lagi. Jadi nanti kalau 40 di bawah mau naik kita lock ya. Lock dulu. Sementara lock. Iya, oke. Makasih Pak ya. Oke, makasih Oma. Ini teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Baik ya, jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa pagi hari ini, hari Senin tanggal 30 Mei 2022 saya akhiri. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita pada nasabah ataupun calon nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Itu saja teman-teman ya, selamat berjumpa lagi besok hari, selamat pagi dan selamat beraktivitas semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.